Nah, untuk modul ini itu akan dibahas uji hipotesis hanya untuk satu sampel, di mana datanya nanti berskala nominal dan ordinal. Untuk variabel berskala nominal, uji yang digunakan adalah binomial dan chi-square. Nah, untuk yang variabel berskala ordinal itu yang digunakan adalah uji run test. Udah ada yang baca belum modul 7? Gimana? Udah ada yang baca belum? Sudah. Oke, membantu mempercepat selesainya modul 7 kalau sudah baca. Kemudian kita lanjut. Nah, uji satu sampel menggunakan tes non-parametrik berskala ordinal. Masih ingat apa yang namanya non-parametrik? Yang dulu awal-awal non-parametrik, statistik non-parametrik. Ada yang tahu atau masih ingat? Boleh dibuka modulnya yang awal, silahkan kalau mau buka. Selamat malam Mbak Gita, selamat bergabung. Gimana? Nggak ada yang bisa statistik non-parametrik? Mbak Gita masih ingat apa yang disebut dengan statistik non-parametrik? Oh gitu, mungkin karena internetnya biasanya Sabtu kan banyak yang pakai. Saya lanjut ya. Tes statistik non-parametrik, ya benar, tidak berdasarkan syarat, adalah tes yang dalam prosesnya tidak berdasarkan pada syarat-syarat mengenai parameter populasinya, dimana pada kenyataannya kita kan sering sekali sulit untuk mendapatkan sampel yang memenuhi asumsi mempunyai distribusi tertentu. Kalau tadi pakai uji Z itu memerlukan asumsi di mana nanti datanya itu harus banyak, kemudian ketika banyak itu biasanya akan mendekati distribusi normal. Jadi kalau misalnya banyak walaupun nggak banyak tapi nggak normal, berarti kita nggak bisa pakai yang uji Z ya, kita pakai yang non-parametrik. Sudah mengerti semua? Gimana? Bisa kan? Kapan pakai yang parametrik, kapan pakai yang non-parametrik? Kalau ada data diketahui ternyata datanya tidak mengikuti distribusi tertentu, berarti pakai yang atau susah sekali untuk memenuhi asumsi distribusi tertentu, maka nanti uji yang digunakan adalah uji non-parametrik. Saya lanjut ya. Nah, oleh karena itu tes statistik non-parametrik dikembangkan sebagai suatu teknik penarikan kesimpulan
tentang hipotesis tanpa memerlukan asumsi-asumsi tertentu mengenai distribusi sampelnya dan juga tidak memerlukan uji hipotesis yang berhubungan dengan parameter populasi. Gimana teman-teman? Masih di situ semua? Sudah mengerti? Oke. Nah, di sini yang akan kita pelajari pertama kali adalah run test. Run test ini digunakan untuk uji satu sampel dengan skala ordinal. Nah, pengujiannya itu dilakukan dengan cara mengukur keacakan populasi yang didasarkan pada data sampel. Pengamatannya dilakukan terhadap sampel dengan cara mengukur banyaknya run dalam suatu kejadian. Sedangkan run itu sendiri adalah perubahan peristiwa yang terjadi. Nanti teman-teman akan lebih mengerti ketika kita ke contoh. Nah, ini contohnya. Misalnya kita melempar uang logam sebanyak 20 kali. Dari hasil lemparan tersebut, peristiwa yang terjadi adalah seperti ini. Bisa dilihat di PPT, kelihatan kan PPT-nya? Nah, kejadian yang pertama itu muncul angka, kemudian yang kedua muncul gambar, kemudian yang ketiga muncul angka, dan seterusnya. Nah, dari hasil uji coba tersebut didapatkan 7 run peristiwa. Tahu nggak 7 itu dari mana? Nilai 7 dari mana? Ada yang bisa? Nilai 7 itu didapatkan dari mana? Bukan. Kalau dilihat dari data, ya memang hasil uji cobanya 20 kali. Tapi nanti Mbak Asna tahu kalau runnya itu ada 7 dari mana. Ini kan datanya ada 20 kali. Ada 20 di sini. Nah, 7 itu didapatkan dari mana? Coba dimengerti lagi pengertian dari run. Kalau sudah ngerti tentang run, nanti baru bisa menjawab kenapa dia ada 7. Yang lain ada yang mencoba untuk menjawab? Iya benar, Mbak Asna. Dari gambar menjadi angka, betul. Jadi untuk A ke gambar itu nanti dihitung 1 A-nya, gambarnya ada 2, dihitung 2, kemudian ada angka-angkanya ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak mengerti kan? Berarti dapatnya 7. Nah, kemudian pengujian hipotesis nul ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah run dalam hasil pengamatan dengan nilai yang ada pada tabel untuk tes run dengan memperhitungkan nilai alfa tertentu. Coba dilihat di halaman 7.3. Di situ ada tabel run 1 sampel untuk alfa 5%. Sudah dilihat semua tabelnya? Halaman 7.3. Oke. Nah, untuk membaca tabel run ini dihitung masing-masing berapa angka yang muncul